Jadi walaupun ekonomi keluarga waktu itu kekurangan, tidak membuat semangat belajar saya itu turun. Malahan itu semakin memotivasi saya untuk semakin giat belajar dan meraih cita-cita setinggi-tingginya. Jadi kalau pagi itu sekolah, nanti siang itu jam 1 saya ke warnet untuk bersih-bersih warnet, jadi operator juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Atskia Podcast SMA Islam plus Atskia. Kali ini kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio Atskia Podcast. Nanti kita tunggu kehadirannya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk tonton terus Atskia Podcast SMA Islam plus Atskia. Jangan lupa untuk watch, subscribe, komen, dan like di akun SMA Islam plus Atskia untuk mendapatkan konten-konten yang menarik lainnya dan juga untuk mendapatkan video-video berikutnya. Oke, Assalamualaikum Bang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Agus sudah hadir di studio Atskia Podcast ini. Luar biasa, ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali bagi kami, kehadiran narasumber yang sangat menginspirasi sekali. Oke, Bang Agus apa kabar ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Iya, Bang Agusman ini adalah alumni Prodi D1 Politeknik Keuangan Negara STAN angkatan tahun 2015 yang masih berusia 24 tahun. Dan kali ini Bang Agusman akan berbagi cerita pahit dan manisnya untuk mengejar cita-cita ya Bang ya. Dan pastinya ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali karena kita akan mendengarkan bagaimana cerita Bang Agus sudah sampai di cita-citanya. Dan sesuai dengan tema kali ini adalah From Zero to Hero. Jadi kita akan mengupas tuntas pengalaman-pengalaman Bang Agus dan bagaimana pengalaman, jalan cerita ataupun kisah pahit manis yang dialami oleh Bang Agusman dalam meraih cita-citanya. Oke, Bang Agusman, ini langsung aja nih. Siap, Mbak. Iya, oke. Boleh diceritain nggak gimana masa kecilnya bersama kedua orang tua, bersama adik-adik mungkin? Dan saya dengar ini Bang Agusman keluarga besar ya, anak ke-10 dari 11 bersaudara. Iya, betul. Oke, gimana itu ceritanya Bang? Jadi gini, anggap ini ibu saya, Iya. ini sebelah kiri bapak saya. Oke. Jadi puluhan tahun yang lalu, ibu saya sudah pernah menikah dengan suami sebelumnya. Oke. Dan dikaruniai oleh Allah 2 orang anak. Oke. Kemudian dia bercerai dengan suami sebelumnya. Lalu bapak saya puluhan tahun yang lalu pula pernah menikah dengan istri sebelumnya. Oke. Kemudian dikaruniai oleh Allah 7 orang anak. Kemudian istri sebelumnya ini meninggal dunia. Nah, pada tahun 1954 Allah mempertemukan mama dan bapak saya sehingga mereka menikah dan lahirlah saya dan adik saya. Oke. Jadi ada 7 dari bapak saya, 2 dari mama, ditambah saya dan adik 2 orang, jadi totalnya ada 11. Oke, jadi total keluarga Bang Agusman adalah 11 orang ya. Wah, luar biasa jalan ceritanya untuk Bang Agus. Titip salam untuk kedua orang tua Bang Agusman nanti. Oke, Bang Agus, ada nggak pengalaman seru Bang Agus ketika masih kecil dulu bersama saudara-saudara Bang Agus yang lainnya? Jadi waktu kecil dulu orang tua sempat pindah-pindah. Waktu di ujung Batu Rokan, disitulah saya lahir. Kemudian setelah dari ujung Batu Rokan daerah Riau sana, orang tua pindah ke Diski dan di sanalah adik lahir tahun 99. Lalu kemudian orang tua pindah ke Tapanuli Selatan. Nah, di sana orang tua bekerja sebagai bapak sebagai supir. Kemudian ibu di sana ada kebun dikasih sama salah seorang Pak Haji panggilannya. Nah, daerahnya masih sangat hutan waktu itu di sana. Kalau malam tuh sering lewat gajah, banyak hewan-hewan liar gitu kan. Nah, kalau misalnya siang itu kalau misalnya mama berkebun, saya diajak mama untuk membantu mama berkebun di sana. Pernah suatu ketika itu waktu mama berkebun, saya disuruh mama untuk ambil air. Itu daerah tempat kami tinggal kan dekat Sungai Barumun di Desa Ramban namanya. Nah, waktu saya ingin mengambil air di Sungai Barumun itu saya terpleset. Dan saya tenggelam ke dalamnya. Saya ke dalam sungai itu. Iya, betul.
Nah, saya mencoba meraih akar dan rumput-rumput yang ada di sekitar sungai itu. Alhamdulillah saya kira bisa selamat. Kalau tidak mungkin saya sudah ditelan dengan derasnya air sungai Borno. Dan keluarga tidak ada yang tahu saat Tidak itu? ada yang tahu yang saat itu. Oke. Baru kemudian setelah dari sana orang tua pindah lagi ke Diski, tempat kami tinggal saat ini. Nah, di waktu usia 5 tahun itu di daerah tempat kami tinggal saat ini itu pernah satu ketika saya diajak oleh teman saya. Waktu itu dia kelas 3 SD, saya masih umur 5 tahunan gitu. Diajak ke sekolahnya. Jarak dari rumah kami ke sekolah itu sekitar 3 atau 4 km gitu kan. Jadi dia naik sepeda kecil, saya dibonceng di depan gitu kan. Nah, sampai di sekolah saya ditanya sama gurunya gitu kan. Ini siapa gitu kan? Ini adik saya Bu, kata teman saya itu. Oh ya, nanti kalau misalnya ibu jelasin, kamu jangan ribut ya gitu. Nah, sampai beberapa hari saya diajak teman saya untuk ke sekolahnya tanpa saya sadari, karena saya sudah bisa baca gitu kan. Tanpa disadari. Tanpa disadari saya sudah bisa baca. Oh, jadi waktu Bang Agusman ikut itu sebenarnya belum usia bersekolah ya? Iya, belum sekolah. Cuman ikut saja gitu ya. Oke. Dan akhirnya Bang Agus bisa bersekolah hanya karena ikut-ikutan saja. Iya. Bisa membaca maksud Bisa saya. membaca. Oke. Jadi orang tua tuh sempat kaget juga kan. Anak ini kok sudah bisa baca gitu kan. Belum bersekolah. Iya, belum bersekolah. Jadi kalau misalnya ada iklan-iklan di pinggir jalan itu, saya bisa membacanya gitu kan. Oke. Sampai orang tuh dikasih ke orang kan, nah aku coba baca ini. Saya bisa membacanya gitu. Oke. Masih ingat nggak waktu itu Bang Agusman umur berapa? Sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Jadi waktu ada pembukaan penerimaan SD di dekat rumah, itu saya didaftarkan sama orang tua ke sana. Oh, berarti Bang Agus masuk SD tanpa level TK? Iya. Tidak ada. Oke, langsung SD ya? Iya. Oke. Jadi ibu saya waktu itu kecil kan, orang guru bilang ke mama kan supaya masukkan saya itu ke TK dulu supaya belajar baca. Oke. Tapi kata mama, anak saya sudah bisa baca Bu. Nah, dan dites sama gurunya itu saya sudah bisa baca dan akhirnya saya masuk ke SD. SD, lulus masuk ke SD, Iya. walaupun tanpa mengikuti tingkat TK sebelumnya ya. Iya. Benar. Oke, gimana tuh kemudian? Jadi awal-awal sekolah itu saya dibonceng orang tua naik sepeda itu kan. Jadi saya dibonceng di belakang sampai saya bisa pergi sendiri gitu kan. Selepas dari SD, kemudian saya melanjutkan ke tingkat SMP. Di dekat rumah saya itu daerah dari rumah ke SMP itu sekitar 3 atau 4 km. Jauh-jauh ya sekolahnya. Iya. Jadi waktu itu saya naik sepeda pulang pergi. Pernah satu ketika itu waktu SMP itu saya bantu ekonomi keluarga dengan berjualan gorengan. Gorengan. Iya benar. Jualan gorengan di dekat Di sekolah. di sekolah. Di sekolah. Oke. Jadi mama itu setiap pagi buat gorengan untuk saya bawa ke sekolah gitu kan. Saya jual di sekolah. Pernah tuh saya nggak bawa gorengan, guru itu nanyain, Gus kenapa nggak bawa gorengan gitu kan? Iya Bu, tadi mama nggak buat. Oh ya udah besok bawa lagi ya. Iya gitu. Jadi walaupun ekonomi keluarga waktu itu kekurangan, tidak membuat semangat belajar saya itu turun. Malahan itu semakin memotivasi saya untuk semakin giat belajar dan meraih cita-cita setinggi-tingginya. Kemudian selepas dari SMP saya melanjutkan ke SMK swasta di salah satu SMK di Kota Binjai. Oke, berarti Bang Agus SMK ya? Iya benar. Oke. Nah saya ambil jurusan waktu itu teknik komputer jaringan. Di SMK itu juga saya pernah berjualan aksesoris kendaraan di simpang lampu merah Pondok Kelapa yang sekarang ini dibangun Manhattan di sana kan. Iya. Nah jadi Saya tahu kalau itu saya berjualan aksesoris kendaraan di persimpangan itu. Oke, jadi Bang Agus di jalan menawari gitu ya? Iya. Mendatangi supir Mobil-mobil, mobil-mobil yang ingin membeli aksesoris tersebut. Iya benar. Oke, sepulang sekolah pastinya. Waktu libur. Waktu libur. Karena saya juga waktu di SMK itu saya pernah bekerja sebagai operator warnet gitu kan. Operator warnet. Jadi kalau pagi itu sekolah, nanti siang itu jam 1 saya ke warnet untuk bersih-bersih warnet, jadi operator juga kan sampai malam. Kalau misalnya masuk sekolah itu siang, nanti saya pagi ke warnet sampai dengan jam 12, kemudian siangnya saya sekolah, sepulang sekolah saya ke warnet lagi sampai malam. Waktu itu gajinya 300.000 per bulan waktu itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu ketika menginjak kelas 12 SMK,
saya memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi gitu kan. Karena bagi saya itu pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan tuh kan, yang bisa membuat hidup manusia itu menjadi lebih baik dan lebih sejahtera gitu. Sampailah ketemu waktu itu dalam salah satu seminar dan tryout yang diselenggarakan oleh Bimbel Askia STAN tentang STAN. Nah, di situ dijelaskan kalau STAN itu kuliahnya gratis dan setelah tamat mahasiswanya itu memiliki kesempatan untuk diangkat jadi PNS di Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah impian itu menjadi mahasiswa di PKN STAN dan menjadi PNS di Kementerian telah tercapai. Alhamdulillah. Baik Bang Agus, mendengar cerita Bang Agus tadi ya, dari masa kecil sedari SD yang tanpa TK tapi sudah bisa baca, kemudian SMP juga berjualan gorengan ke sekolah, sampai juga tadi ke SMK ya. Bang Agus juga masih bersekolah sambil bekerja untuk support keuangan keluarga. Apa yang mendasari Bang Agus ya bercita-cita setinggi itu dengan keterbatasan yang ada? Mungkin apa sih yang pernah terngiang dalam pikiran Bang Agus sehingga Bang Agus pengen bercita-cita setinggi itu, dan Bang Agus tidak peduli dengan keterbatasan apapun itu? Jadi yang mendasari saya itu berani bercita-cita tinggi waktu itu adalah saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Saya melihat, pernah satu malam tuh saya melihat kulit di lengan mereka dan di wajah mereka itu sudah mulai keriput gitu kan. Saya berpikir apa yang bisa saya buat agar orang tua saya bahagia, karena mereka telah menghabiskan siang dan malam untuk bisa membiayai kami sekolah, untuk bisa beri makan kami gitu kan. Jadi itulah yang membuat saya termotivasi bagaimana saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Kemudian saya melihat tuh anak-anak muda gitu kan, waktu saya kerja di warnet itu mereka menghabiskan waktunya dari pagi sampai malam gitu untuk bermain game. Saya berpikir apa yang mau mereka capai, yang mau mereka dapatkan dari bermain game ini? Main game online, mereka rela menghabiskan waktu, biaya, tenaganya untuk sesuatu yang saya berpikir tidak ada manfaatnya, nggak jelas nih tujuannya apa. Kemudian saya tarik ke diri saya sendiri, kenapa saya nggak menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk sesuatu yang bermanfaat gitu kan? Nah semenjak itulah saya belajar dengan rajin. Bahkan saya berharap saya kecanduan belajar sebagaimana mereka kecanduan bermain game. Seperti itu. Kecanduan yang positif ya Bang Agus. Ya. Baik Bang Agus, tadi berarti kesimpulannya adalah bahwa orang tua adalah alasan Bang Agus untuk tekad meraih cita-cita dengan keterbatasan yang ada ya. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga untuk teman-teman dan adik-adik semuanya. Ya tadi saya dengar Bang Agus bercerita tentang Bimbel Askia begitu. Bang Agus mendengar informasinya tadi melalui tryout dan seminar. Tryout dan seminar ya. Ada seminar yang diadakan begitu. Iya. Bang Agus melihat langsung seminar tersebut. Di mana Bang Agus? Di waktu itu di Kota Binjai. Oh, ketika sedang ada roadshow di Binjai begitu ya. Oke, kalau begitu yang mau saya tanyakan ke Bang Agus adalah seberapa besar sih peran Askia untuk kehidupan Bang Agus?